Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali masih dalam suasana virtual, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan memberkati kita dengan kesehatan. Dalam Mazmur 100 ayat 2, Tuhan berkata, "Beribadalah kepada Tuhan dengan bersukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu karya terbesar. Kita mengakui bahwa karya Allah sungguh besar dalam Kristus untuk kita semua. Mari kita pujikan karya terbesar. Tiada pernah berubah.
pujikan dari awal. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sambil dengan sikap berdoa, kita menghayati karya Allah, pengorbanannya untuk kita semua. Kita nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur karena begitu besar karya-Mu dalam hidup kami. Engkau berkorban, mati dan kayu salib untuk memberikan hidup kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami setiap hari bisa memahami pengorbanan Kristus dalam hidup kami dan bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena di tengah-tengah aktivitas kami Tuhan masih memberikan hati kepada kami sehingga kami mau meluangkan waktu kami untuk bersekolah minggu. Meskipun dalam situasi yang masih virtual dan kami tidak bisa bertemu dengan kakak-kakak, guru-guru Lause, sekolah minggu dan juga teman-teman, tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan kehidupan. Tuhan, kami menyerahkan kesempatan ini, waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua sehingga kami bisa duduk tenang, fokus untuk mengikuti ibadah kami. Berkati acara nanti dari awal, pertengahan, hingga akhir, serta berkati firman Tuhan yang ingin disampaikan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa kembali bersama Lause Indra. Setelah sekian waktu kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa kembali dan hari ini Lause yang akan bawa cerita untuk adik-adik semua. Nah, tema cerita yang akan kita bahas hari ini itu adalah Tuhan menghargai. Dua kata ini Lause berharap, Lause ingin sekali kalian ingat. Nggak hanya pada saat mendengarkan firman ini, tetapi pada besok-besoknya ketika menjalani kehidupan sehari-hari, ingatlah bahwa Tuhan menghargai. Dua kata ini. Nah, cerita kita terambil dari Markus pasal 14 ayat 3-9. Jadi kita baca bersama-sama. Jadi adik-adik perlu buka Alkitabnya. Yang belum buka Alkitab, yang belum siapkan Alkitab, pause dulu video ini. Pause ya, bukan di skip. Pause dulu video ini, ambil Alkitabmu, bukalah Markus 14 ayat 3-9. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita sebelum kita baca firman Tuhan dan sebelum kita mulai cerita, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita mulai dulu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk memahami firman-Mu sehingga firman ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Markus 14 ayat 3-9 di bawah perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan dapat menolong mereka, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Oke. Jadi di dalam perikop ini diceritakan seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu di kepala Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin pernah dengar ya, minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat mahal harganya pada waktu itu, pada zaman itu. Nah, sehingga ketika ada orang yang istilahnya menyanyiakan, menumpahkan seperti itu, ada orang yang berpikir, apa-apaan pemborosan seperti itu? Karena dianggap itu pemborosan. Tapi Tuhan Yesus membela perempuan itu. Tuhan Yesus berkata bahwa biarkanlah dia yang melakukan apa yang terbaik. Dia melakukan apa yang baik untukku. Karena kenapa? Tuhan Yesus menghargai apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menambahkan di bawah, kan tadi orang yang mengoceh itu, yang marah, yang menjudge itu tadi bilang uangnya bisa dibagikan kepada orang miskin. Tapi Tuhan Yesus bilang ke mereka bahwa orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak. Kenapa? Karena nanti kalau di cerita-cerita selanjutnya, itu adalah cerita-cerita di mana Tuhan Yesus sudah mulai akan ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Jadi ya, mulai dari situ sebenarnya ini udah mulai masuk ke topik di situ. Jadi ini adalah masa-masa akhir Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. That's why kenapa Tuhan Yesus bilang orang miskin akan selalu ada padamu. Sampai zaman sekarang orang miskin itu selalu ada. Nah, dari zaman mereka dulu udah ada sampai zaman sekarang. Artinya memang orang miskin nggak pernah nggak ada. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus bilang orang miskin akan selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka jika kamu menghendakinya. Kalau kamu nggak mau menolong mereka juga bisa. Tapi kalau kamu menolong mereka ya bisa. Kamu bisa menolong mereka dan mereka selalu ada. Lalu
Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu secara fisik. Tapi Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita walaupun tidak secara fisik. Gitu. Saat kamu menonton video ini pun Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kamu. Gitu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa wanita ini melakukan sesuatu hal tersebut? Mencurahkan minyak yang mahal harganya itu di kepala Tuhan Yesus. Oke, simpelnya begini, kalau lo mau jelaskan. Kenapa Tuhan Yesus ini udah terkenal? Kalau misalkan adik-adik baca perikop sebelumnya, baca pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 14, adik-adik bisa membaca beberapa cerita bahwa Tuhan itu sudah melakukan berbagai mujizat, menceritakan berbagai perumpamaan kepada orang-orang gitu. Nah, istilahnya Tuhan Yesus sudah terkenal, sudah menjadi orang, sudah berbuat baik kepada mereka. Banyak dari mereka yang bertobat, banyak dari mereka beroleh keselamatan setelah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik dalam kehidupan mereka, perempuan ini melakukan sesuatu istilahnya ungkapan terima kasih. Dia menunjukkan sesuatu yang terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan hidupku gitu. That's why simpelnya ketika kamu ditolong teman ketika kamu ditolong teman kamu misalnya, ya wajar dong kalau kamu berterima kasih kepada dia, atau mungkin setelah dia tolong kamu traktir dia minum di kantin atau gimana, itu hal yang wajar terjadi. Nah, ini juga sesimpel itu sebenarnya, kayak itu juga hal yang wajar terjadi. Kita melakukan dan niatnya itu tulus. Kenapa kita bisa lihat bahwa tulus? Karena Tuhan bilang, Tuhan menghargai apa yang dia lakukan. Dia melakukan, Tuhan yang bilang. Tetapi Yesus berkata di ayat 6, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Artinya perempuan itu melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Nah, Tuhan menghargai apa yang dia lakukan. Sehingga dia membiarkan wanita itu mencurahkan minyak yang mahal itu di kepala Tuhan. Lalu apakah kalau sekarang ini ketika kita bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, haruskah kita melakukan hal yang serupa dengan yang perempuan tersebut lakukan? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja tidak sedang bersama-sama dengan kita secara fisik loh ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan? Nah, simple, kita nggak usah ribet-ribet, kita nggak harus mencari minyak atau bagaimana sebenarnya untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Simpelnya adalah ketika kita melakukan misalkan melakukan pekerjaan kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Itu sudah menjadi bagian dari ungkapan syukur. Ketika kita belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menolong orang tua, tolonglah dengan sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut gitu. Karena dengan kamu melakukan hal tersebut, kamu itu sudah menunjukkan ungkapan syukur dengan Tuhan itu sudah kasih aku kesempatan untuk sudah menyelamatkanku dan sudah kasih aku kesempatan untuk melakukan ini, dan aku harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian Lause juga mau menambahkan bahwa seperti yang tadi Lause bilang, dua kata di awal itu adalah Tuhan menghargai. Adik-adik pernah minder nggak sih ketika, ini pesan aja sih, adik-adik pernah minder nggak sih ketika ada kesempatan memberi, mungkin nyanyi pujian gitu, ya di gereja atau di mana, atau memberikan persembahan pujian, pernah minder nggak sih? Kalau Lause dulu waktu seumuran kalian sih ya, pernah sering banget ketika Lause dikasih kesempatan untuk nyanyi gitu memberikan persembahan pujian, Lause minder. Padahal Lause belum mencobanya, dan Lause udah berpikir, Lause nggak bisa. Padahal belum dicoba. Saya belum coba, tapi sudah bilang begitu, minder. Nah, dalam ayat ini juga kita bisa belajar bahwa Tuhan hargai apa yang kamu lakukan. Ketika kamu belum mencoba, itu sebenarnya kamu tidak tahu apakah kamu bisa atau enggak. Tapi cobalah dulu. Kalau Tuhan izinkan kamu melakukan itu, artinya Tuhan pasti akan mampukan kamu untuk melakukan itu. Ya. Simpelnya seperti itu sih. Mungkin agak susah dimengerti ya. Tapi kalau Lause memahaminya seperti itu.
Ya mungkin gak semua dari kita punya bakat menyanyi, menunjukkan persembahan pujian. Tapi di dalam apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, setiap kesempatan yang ada di depan kita, atau ada di depan kita lah istilahnya, take it. Lakukanlah. Lihatlah kamu mampu di situ atau enggak. Kalau misalkan kamu mampu, lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti hargai apa yang kamu lakukan. Daripada kamu bilang, aku nggak bisa, padahal belum nyoba. Aku nggak bisa, padahal ya pas nyanyi lagu-lagu duniawi, paling hebat di kamar mandi. Ya simpelnya sih begitu. Apalagi ya lalu saya rasa mungkin itu yang bisa lo sharingkan melalui cerita ini, inti dari cerita ini. Mungkin singkat, tapi lo pengen kalian belajar gitu untuk melihat bahwa apapun yang kalian lakukan, apapun di dalam pekerjaan, di dalam belajar, dalam menolong orang tua misalkan, Tuhan hargai apapun yang kalian lakukan. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Berhentilah bersungut-sungut. Janganlah, bukan berhenti bersungut-sungut sih. Berhenti, benar berhenti. Tapi belajarlah untuk tidak bersungut-sungut dengan menjalani kehidupan ini. Ya. Itu aja yang lo bisa sharingkan kepada adik-adik. Ini udah minggu-minggu pertama ya, atau minggu kedua sekolah. Ya, jadi waktu liburan juga, yang mungkin yang masih liburan, oke, enjoy. Yang sudah selesai liburan, ya kembali lagi ke rutinitas sekolah. Ya, semangatlah, jangan bersungut-sungut ya. Lakukan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, walaupun online. Ya, kalian pasti bisa melewatinya. Jangan lupa berdoa saat teduh, baca Alkitab, dan disiplin itu adalah kunci. Ketika kamu disiplin membaca Alkitab, ketika kamu disiplin berdoa, ketika kamu disiplin meluangkan waktumu kepada Tuhan, memberikan waktumu kepada Tuhan, ya, itu adalah kunci. Kunci kamu tetap menjaga jarak, menjaga keakraban dengan Tuhan. Baik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada minggu-minggu selanjutnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di situasi pandemi ini juga Tuhan, kami berdoa supaya kami mampu menjalani setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Baik, ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Semoga firman Tuhan ini menjadi penolong untuk kita, pengingat setiap hari dalam melakukan aktivitas kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita lewat orang tua kita. Persembahan seperti biasa akan dilakukan dengan scan barcode dan mengirimkannya untuk nanti disalurkan ke gereja. Scan barcode ada di layar, adik-adik bisa langsung scan, atau kalau misalnya kesulitan adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk membantu. Sambil kita menyanyikan lagu persembahan kita, yaitu Yesus Engkaulah Permata Hatiku. Selain daripada Tuhan sudah memberkati kita, yang bisa kita lakukan adalah mencintai Tuhan, karena betul-betul Tuhan adalah permata hati kita. Mari kita sama-sama pujikan ini sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia
dan semakin indah bagimu. Kita ulang dari awal dengan segenap hati dan jiwa kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya akan membacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ayat ini kita yakini bahwa meskipun di dunia penuh dengan ketidakpastian, tapi pengharapan dalam Tuhan. Kita terus berpengharapan dan terus mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Kita amini semua kata-kata yang sudah kita ucapkan dalam lagu yang sudah kita nyanyikan, ya. Tidak terasa sampailah kita di penghujung sekolah minggu kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan biarlah pujian serta firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita naikkan boleh terus-menerus menjadi pengingat dan penolong kita dikala kita menghadapi hari-hari kita. Mari kita tutup kegiatan hari ini, sekolah minggu hari ini, dengan kita menyanyikan Bapa terima kasih. Kita berterima kasih kepada Bapa yang sudah memberkati kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
kita berdoa. Bapa kami sungguh berterima kasih karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera itu juga selalu berada di hati kami, selalu kami bawa dalam kehidupan kami dan kami bagikan untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menuntun dan membimbing kami sehingga minggu depan kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan biarlah saat ini yang teman-teman yang belum bisa bergabung dalam ibadah virtual ini dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.